Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikomang Edusanti dengan NIM 231202140 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan mata kuliah Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus yang diampu oleh Bapak Eka Paramarta. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi UTS Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Baik, jadi di sini saya memilih soal nomor 5, etis dan humanistik, di mana soal tersebut berbunyi, sebagai calon pendidik, bagaimana Anda memaknai keberagaman kemampuan di kelas dan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan dan empati dapat diterapkan dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi, sebagai calon pendidik, memaknai keberagaman itu di kelas itu berarti memahami bagaimana setiap peserta didik itu memiliki karakteristik potensi yang berbeda-beda. Jadi, keberagaman tersebut mencakup aspek intelektual, sosial, emosional, dan juga fisik yang tidak dapat disamaratakan. Menurut Lev Vygotsky pada tahun 1978, dalam teorinya Zone of Proximal Development atau ZPD, itu menyebutkan bahwa setiap anak memiliki zona perkembangan potensial yang dapat ditingkatkan dengan bantuan orang dewasa atau teman sebayanya yang lebih kompeten. Yang artinya perbedaan kemampuan ini itu akan menjadi peluang bagi guru untuk menyesuaikan strategi pembelajaran agar setiap peserta didik dapat berkembang lebih optimal. Selain itu, ada teorinya Howard Gardner pada tahun 1983, yaitu teori multiple intelligence, di mana menegaskan bahwa kecerdasan tidak hanya terbatas pada aspek logis atau mungkin aspek linguistik, melainkan ada juga kecerdasan seperti kinestetik, musikal, kecerdasan interpersonal, dan intrapersonal. Karena adanya banyak kecerdasan ini, jadi guru tidak boleh menilai siswa berdasarkan pada satu standar akademik, tetapi bisa menghargai berbagai bentuk potensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi dalam kelas yang beragam, dengan siswa yang memiliki individu yang beragam, jadi guru itu perlu mengadopsi pendekatan differentiated instruction, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar, minat, dan kemampuan siswa. Selanjutnya dalam konteks anak berkebutuhan khusus atau ABK, jadi penerapan nilai-nilai ini tuh sangat penting karena sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang menjamin hak setiap anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu tanpa adanya diskriminasi. Jadi guru itu tidak hanya mengajar dengan akal, melainkan juga mengajar dengan hati. Jadi harus memahami anak dengan hambatan belajar yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk berkembang. Jadi ada contoh nyata dari penerapan nilai-nilai ini. Dapat dilihat dari beberapa sekolah inklusi di Indonesia, contohnya seperti SD Inklusi Negeri 2 Sleman dan juga SMP 4 Denpasar, di mana sekolah tersebut guru melakukan kolaborasi. Jadi guru reguler dengan guru pendamping khusus atau GPK dalam menyusun rencana pembelajaran individual atau Individualist Education Program atau IEP untuk siswa ABK. Misalnya bagi anak dengan gangguan spektrum autisme, jadi guru menggunakan alat bantu visual dan rutinitas yang konsisten untuk membantu anak beradaptasi. Sedangkan untuk siswa yang tunanetra, pembelajaran dilakukan menggunakan huruf braille dan teknologi pembaca layar juga. Jadi dengan banyak pendekatan dan adanya kolaborasi antara guru reguler dan GPK, jadi guru tidak hanya mengajarkan akademik saja, tetapi juga menghormati seluruh siswa dengan perbedaannya. Selanjutnya, secara reflektif, makna keberagaman kemampuan di kelas itu menegaskan bahwa peran guru itu bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga menjadi sosok yang menghidupkan nilai empati, kasih sayang, dan juga keadilan dalam pendidikan sehari-hari. Jadi guru di sini ditantang untuk tidak menyeragamkan proses pembelajaran, tetapi menyesuaikannya agar anak-anak bisa
mencapai potensi terbaiknya. Jadi tidak disamaratakan. Dan harapan ke depan, pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia perlu terus diperkuat uh, melalui peningkatan kompetensi guru dalam bidang inklusif. Selanjutnya bisa dengan fasilitas yang penyediaan fasilitas yang lengkap, yang ramah disabilitas, dan juga kebijakan yang berpihak pada pemerataan akses pendidikan. Jadi pemerintah dan masyarakat perlu saling bekerja sama untuk menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar inklusif. Jadi tidak akan ada anak yang tertinggal karena perbedaan kemampuan ke depannya. Jadi dengan prinsip pendidikan untuk semua atau education for all, jadi di mana setiap anak tanpa terkecuali dapat tumbuh, belajar, dan berkontribusi sesuai dengan potensinya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih.